Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sejahtera kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Kalam Zainul Hidayat, sarjana pendidikan mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama periode 4 batch 3 tahun 2025 di LPTK Winci Samarinda dengan nomor NIM saya 2511301302. Asal sekolah saya MTS Miftahul Hidayah Cimanis, Songgom, Sobang, Paneglang, Banten. Pada hari ini tanggal 8 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan praktik uji kinerja dengan materi sejarah kebudayaan Islam yang bertema kemajuan umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Demikianlah perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari saksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita seperti biasa ketemu lagi di materi sejarah kebudayaan Islam yang bertema kemajuan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin ya. Hari ini Bapak akan sampaikan materi itu sampai tuntas. Semoga kalian dari awal sampai akhir siap dan hikmat di dalam mengikuti pelajaran yang Bapak sampaikan di hari ini ya. Tapi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Disiapkan sama KM-nya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa-doa sudah selesai kalian lantunkan. Dilanjut dengan satu sholawatan ya. Yuk kita mulai. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badun, anta nurun, faqanurun, anta ismi wa jami, anta misbahu suduri.
yaitu lagu wajib nasional. Tentang judul lagunya sedikit ya, yaitu Garuda Pancasila. Yuk kita sama-sama mulai bareng-bareng. Oke, adik-adik sekalian, siswa-siswi MTS Miftahul Hidayah Cimanis yang baik-baik, yang disiplin semua ya, yang nurut sama Bapak Ibu guru di sekolah. Kita harus menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Kita mulai sekarang. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Mantap. Hadir semua ya. Mudah-mudahan hadir semua, karena sesuai siswa di sini jumlah sekian, dan mudah-mudahan ketika di absen hadir semua. Kita mulai ya, absen. Anggi Setiani tidak hadir, kenapa? Sakit. Oh, nggak apa-apa kalau sakit mah. Terus Eva Puspitasari hadir, alhamdulillah ada ya, mantap, berarti antusias dalam mengikuti setiap pelajaran. Terus Kapah Salsabila ada. Hopipah Linda mantap, ada Linda ya. Terus Putri Nahja ya. Terus di sini Sipah Anis Rahayu hadir ya. Sri Wahyuni, Tasya Novianti sudah, alhamdulillah. Cuman itu siapa? Oh, Ika, maaf Bapak hampir kelupaan tadi, gak fokus ya. Ika berarti hadir, berarti siswa di sini hadir semua. Tinggal setelah itu kita lanjut ke materi yang bakal Bapak bahas, yaitu tentang sejarah kebudayaan Islam, yang tema utamanya adalah kemajuan umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin ya. Oke, kita mulai ya. Bapak akan menyampaikan sebuah materi tentang sejarah kebudayaan Islam yang temanya kemajuan umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur adalah khalifah ya. Rasyidin adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui pelajaran-pelajaran dari Nabi Muhammad SAW. Sahabat Rasulullah yang 4 itu memang selalu santun, penurut, dan selalu mengikuti apa yang diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu ketika Nabi Muhammad SAW wafat, nah orang-orang yang dipercaya tersebut khalifah atau Khulafaur Rasyidin yang 4 orang itu, yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat. Nah, orang keempat itu khalifah, orang yang sangat mulia, sangat baik dan bijaksana, dan juga tanggung jawab. Orang tersebut dipercaya dalam meneruskan dakwah Islam ya, karena pada masa Nabi Muhammad masih hidup, masih berjuang dalam menyebarkan agama Islam. Orang yang 4 itu selalu mendukung ya, selalu mensupport dan mengikuti cara-cara Nabi Muhammad SAW hingga waktunya beliau wafat. Diteruskanlah dakwah Islam itu, dilanjutkan dakwah Islamnya. Kemudian yang keempat Rasyidin itu atau Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah itu meneruskan perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW untuk menjadi sebagai fondasi selanjutnya, terutama untuk seluruh umat Islam di muka bumi ini ya, agar senantiasa agama Islam semakin kuat, semakin berjaya. Setelah itu Khulafaur Rasyidin, saksikan nih selanjutnya ada di
materi ini langsung kita lihat ke depan ya adik-adik. Video kemajuan umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah sebutan bagi 4 khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka merupakan sahabat terdekat Rasulullah yang dipilih untuk memimpin umat Islam dan melanjutkan misi dakwah Islam. Makna Rasyidin adalah orang yang mendapat petunjuk. Dan nama-nama khalifah: yang pertama Abu Bakar As-Siddiq tahun 632 sampai 634 Masehi. Yang kedua Umar bin Khattab tahun 634 sampai 644 Masehi. Yang ketiga Utsman bin Affan tahun 644 sampai 656 Masehi. Yang keempat Ali bin Abi Thalib tahun 656 sampai 661 Masehi. Setelah wafatnya Rasulullah SAW tahun 632 Masehi, umat Islam membutuhkan pemimpin agar tetap bersatu. Terutama yang diinginkan adalah bersatunya umat Islam pada dahulu kala. Periode pemerintahan sampai 30 tahunan, kepemimpinan di tahun 632 sampai 661 Masehi. Masa ini dikenal sebagai periode keemasan awal Islam, menjadi pondasi peradaban Islam selanjutnya. Abu Bakar As-Siddiq di tahun 632 sampai 634 Masehi menumpas para nabi palsu dan orang-orang murtad dengan sebutan perang Riddah. Penyusunan mushaf Al-Quran pertama, memperluas wilayah Islam ke Syam dan Irak. Umar bin Khattab di tahun 634 sampai 644 Masehi, wilayah Islam meluas ke Persia, Mesir, dan Syam. Membentuk Diwan Administrasi Negara, menetapkan kalender Hijriah, membangun sistem peradilan dan Baitul Mal. Kemudian Utsman bin Affan di tahun 644 sampai 656 Masehi membuka Al-Quran secara standar, Mushaf Utsmani. Ekspansi ke Afrika Utara, Armenia, dan Azerbaijan. Kemudian kita lanjut, penguatan armada laut Islam, pembangunan masjid dan infrastruktur. Dilanjut Ali bin Abi Thalib di tahun 656 sampai 661 Masehi menyelesaikan konflik internal umat Islam, memindahkan pusat pemerintahan ke Kufah, menegakkan prinsip keadilan dalam pemerintahan, perkembangan ilmu pengetahuan dan fikih. Kemudian ini tentang kita kemajuan berikan umumnya. gambaran tengahnya dulu ya. Lalu Bapak lanjutkan lagi penjelasan tentang khalifah ya, tentang Khulafaur Rasyidin yang 4 orang yang dipercaya oleh Allah itu ya. Yaitu melanjutkan perjuangan berdakwah Islam sampai ke Irak, ke Syria, terus kemana lagi? Iya, agar umat Islam semakin meluas ya, semakin maju, semakin kuat gitu ya. Karena apa? Kalau tanpa adanya umat Islam ya, maka dunia ini bagaimana gitu ya. Karena apa? Memang Islam itu agama yang terakhir, akan tetapi membawa dampak-dampak yang begitu positif ya, begitu baik dari segi dari segi perekonomian, dari segi pembangunan infrastruktur, pembangunan masjid, pembentukan buku-buku Al-Quran, mushaf ya, dari Ustami dan seterusnya.
Nah, dari perjuangan 4 khalifah tersebut, maka Islam semakin berjaya. Dan Abu Bakar As-Siddiq memimpin di tahun berapa itu? Coba Bapak lontarkan pertanyaan dulu ya. Abu Bakar As-Siddiq memimpin di tahun berapa? Iya. Siap? Nah, dari mencerna video tadi otomatis ada gambaran buat adik-adik semua ya. Maka dari itu Bapak akan lontarkan sebuah pertanyaan perihal kepemimpinan, masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dari mulai tahun berapa? Nah, itulah perjalanan kepemimpinannya, berarti kurun waktu 4 tahun ya. Setelahnya itu lengser, Abu Bakar As-Siddiq lengser, digantikan oleh setelah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq habis masanya, maka dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Dari mulai tahun berapa sampai tahun berapa? Iya, nah dari kepemimpinan yang kedua khalifah tersebut, maka perkembangan semakin meningkat, pembangunan, terus apalagi perekonomian, apalagi infrastruktur ya, orang-orang diadakan fasilitas untuk belajar, terutama belajar Islam agar lebih keren lagi ke depannya ya, agar lebih mumpuni lagi. Bahkan orang makin bertambah ya, dari orang-orang yang belum meluk Islam juga karena saking mulai kemajuan, maka banyak yang mengikuti Islam, karena Islam agama rahmatan lil alamin, agama yang sangat sempurna. Kemudian setelah itu dilanjut kepemimpinan Utsman bin Affan dari mulai tahun. Iya, mantap ya. Itulah kepemimpinannya, berarti berapa tahun kurun waktunya kira-kira itu? Di situ berapa tahun kurun waktunya? Sama 4 tahun ya. Seperti ini aja contoh kepemimpinan kepala daerah atau kepala desa dan sebagainya ya. Yang paling juga kurun waktu 5 tahun. Ya dahulu juga cuman beda tipis, beda 1 tahun doang. Nah setelah itu dipimpin oleh yang ketiga khalifah itu, makin pertambahan maju dalam apa? Dalam perekonomian. Nah, disitulah terciptalah prestasi-prestasi yang gemilang, yang terbukti bahkan dari dahulu sampai sekarang perjalanan mereka itu tidak bisa dilupakan begitu saja oleh seluruh umat Islam di dunia. Alhamdulillah berkat kepemimpinan pemerintahan 4 khalifah tersebut. Itu sudah maju dipimpin oleh khalifah yang ketiga, kemudian dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Terakhir yang keempat siapa? Yang keempat siapa? Ali bin Abi Thalib ya. Itu semakin terlihat jelas prestasinya, bahkan makin meningkat, makin bertambah dari segi perekonomian, terus apanya? Militernya, terus apanya lagi? Ada diperbanyak kegiatan dakwah ya dan lain sebagainya, terutama diadakannya pendidikan Islam agar orang-orang semakin mengerti tentang pendidikan agama Islam, tentang makin lebih mengerti lagi tentang arti kehidupan, bahwa hidup itu kita itu harus punya keyakinan dan keberanian. Kalau punya keyakinan, hidup akan selaras. Kalau punya keberanian, hidup akan sukses. Apapun resikonya, kita harus berani. Contoh belajar sekarang tentang kemajuan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin ya, itu contoh buat kita semua agar semua bisa mencontoh perjalanan beliau-beliau, agar senantiasa kita menjadi orang yang tetap baik ya, tetap menjaga keimanan dan ketakwaan meskipun kita sukses, pintar dan lain sebagainya.
percuma kalau tidak ada ketakwaan mah ya. Akan tetapi kita sederhana saja mencontek perjalanan beliau-beliau, kita contek perjalanannya tidak semudah itu ya, namun tetap diperjuangkan dan dipertahankan. Lanjut, setelah Ali bin Abi Thalib, maka di situ banyak muncul penerus para pendakwah, terutama mendakwah menyiarkan Islam agar semakin meluas, semakin maju lagi. Terus diciptakannya pembukaan percetakan buku-buku, contoh kitab ya, buku pelajaran sejarah kebudayaan Islam terutama ya. Terus di pesantren-pesantren juga sekarang sudah memakai buku-buku pelajaran sejarah kebudayaan Islam agar lebih paham dan lebih mengerti tentang betapa beratnya perjuangan para muslim, pejuang muslim dahulu kala ya, pada zaman jahiliyah. Sekarang bukan zaman jahiliyah lagi, zaman modern, zaman digital. Buktinya kita dibuktikan sedikit belajar menggunakan digital, alat peraga contoh ya yang tadi. Nah setelah itu mulai ya. Nah mulai lagi lanjut tentang penjelasan Ali bin Abi Thalib. Saat ini kepemimpinan Abi Thalib memang beliau sudah wafat ya, tapi dilanjutkan lagi di periode yang sekarang banyak para ulama, para kiai, banyak pesantren, banyak sekolah-sekolah madrasah dimanapun dari kota sampai pelosok desa. Banyak didirikannya madrasah-madrasah itu karena berkat mencontoh perjalanan 4 khalifah tersebut, hingga nama-nama khalifah sampai sekarang tetap terngiang-ngiang di dalam hati dan pikiran umat Islam ya. Nah nggak apa-apa salah ngomong, namanya juga kita ngomong, kadang ada salah kadang ada benar ya, tidak apa-apa, tidak masalah. Nah di saat perjalanan pemerintahan Ali bin Abi Thalib, maka wilayah Islam semakin meluas, wilayah Islam semakin meluas terus sampai ke Persia, Mesir dan Syam. Itu dakwah-dakwah ya dilakukan sampai ke sana, ke tiap negara. Dilanjut lagi contoh membentuk Dewan Administrasi Negara. Nah, negara ditata secara rapih, negara ditata agar semakin terkesannya lebih ada peningkatan, lebih ada kemajuan dari bangunan-bangunan masjid-masjid, bangunan sekolah-sekolah, bangunan pesantren, infrastruktur, jalan-jalan, perekonomian, semuanya diciptakan karena Ali bin Abi Thalib kepemimpinannya terakhir, semakin ke sini ya. Itu mah yang ketiga khalifah kan udah lewat 3 periode ya, artinya 3 periode. Ini yang keempat periodenya yaitu Ali bin Abi Thalib. Dari situlah tercipta aset-aset segala perekonomian dan lain sebagainya sudah mulai tercipta meskipun pada zaman dahulu kala di situ menetapkan kalender Hijriyah. Kemudian dilanjut membangun sistem peradilan dan Baitul Mal. Apa Baitul Mal? Tempat kantornya untuk diadakannya zakat. Terus Utsman bin Affan di tahun 644 sampai tahun 656 Masehi membukukan Al-Quran. Mantap, Al-Quran mulai dibukukan, banyak dibuka-bukanya percetakan buku ya untuk mencetak kitab. Terus Al-Quran ya, kitab suci kita dicetak di situ. Kemudian kitab itu banyak ya untuk pelajaran di madrasah dan dibuatnya standar mushaf Utsmani, yaitu pembuatan Al-Quran dengan revisi yang sangat lebih bagus dari dulu mah kurang bagus, makin ke sini makin bagus, makin keren, makin bisa dimengerti. Bahkan ada Al-Quran yang ada artinya di situ ya, ada Latinnya. Yang tidak bisa bahasa Arab sekarang mah ada bacaan Latinnya juga untuk mempermudah orang yang tidak bisa membaca bahasa
Arab. Pada zaman kepemimpinan Utsman bin Affan melakukan ekspansi. Apa itu ekspansi? Terus menerobos. Pada zaman jahiliyah itu orang-orang yang tidak menyembah Allah contoh melakukan ekspansi ke Afrika Utara, ya, Armenia dan Azerbaijan, ya. Dan dilanjut kegiatannya pada masa kepemimpinannya itu memperkuat atau menguatkan armada laut. Menguatkan armada laut. Apa artinya armada laut? Tentara laut untuk menjaga perbatasan laut dari takutnya direbut oleh bangsa-bangsa lain. Pada zaman dahulu juga banyak tentaranya tetap berperang seperti sekarang. Sekarang mah contoh lain lagi ya, nggak kayak zaman dulu. Sekarang mah sudah nasional ya. Terus membangun masjid dan infrastruktur. Apa itu? Bangunan-bangunan dan jalan yang inti contoh untuk melakukan transportasi dalam perekonomian dan perdagangan juga tidak dilakukan di darat saja, tetapi di lautan juga bisa melakukan ekspor impor juga di situ ya, boleh. Karena apa? Sama saja zaman dahulu kala sama sekarang juga sama masalah perekonomian ya. Cuman sekarang mah masyarakat Islam lebih meluas lagi, lebih banyak, pokoknya madat lah istilah namanya. Terus dilanjut Ali bin Abi Thalib di tahun 656. Ali bin Abi Thalib di tahun 550, tahun 656 sampai 661. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ya pada tahun 650-an sampai 661 Masehi. Sudah pada pintar-pintar adik-adik semuanya. Alhamdulillah lancar belajar hari ini ya. Bapak menyampaikan materi di hari ini sangat lancar, dibantu sama kalian yang sudah pada pintar gitu ya. Sudah, karena kalian sudah pada rajin sering belajar di rumah, makanya pas di sekolah juga alhamdulillah seperti ini, pintar. Baru ini siswa yang membanggakan ya, siswa yang membanggakan sekolah ini, jujur saja. Nah, pada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib menyelesaikan konflik internal ya laut, menyelesaikan konflik internal laut. Pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ya, itu menyelesaikan konflik internal laut, menyelesaikan konflik internal laut, terutama yang mengepung orang-orang Islam di negara Arab pada zaman dahulu kala. Kegiatan pemerintahannya memindahkan pusat pemerintahan ke Kupah ya. Memindahkan pusat pemerintahan ke Kupah. Siapa yang tahu Kupah? Nggak tahu? Bapak juga baru belajar ya, baru tahu sekarang ya. Dalam pemerintahan. Terus menegakkan prinsip pemerintahan dalam memindahkan prinsip keadilan dalam pemerintah, melakukan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa Ali bin Abi Thalib melakukan pengembangan ilmu pengetahuan agar semakin banyak yang ingin belajar pengetahuan. Contoh sejarah kebudayaan itu sangat penting untuk pengetahuan semua umat Islam ya. Apalagi kalian adik-adik sebagai anak sekolah harus rajin-rajinlah belajar sejarah kebudayaan terutama pelajaran fikih sering dipakai oleh seluruh umat untuk memperkuat akidah Islam agar tidak bisa diterobos oleh ajaran-ajaran yang tidak baik gitu ya. Makanya ilmu fikih tolong ilmu fikih ada tuh, kalau mau punya ilmu fikih ada buku paket fikihnya, dipelajari agar kalian sedikit demi sedikit bisa
mengerti. Namanya juga orang Islam, nanti kalian dewasa, berumah tangga, setelah dewasa ilmunya sudah lumayan, wah pokoknya keren ya. Nanti kalian juga yakin kalau ahli dalam sejarah kebudayaan Islam, kalian bakal jadi guru sejarah kebudayaan bisa mengajar juga di sekolah ya. Seperti Bapak sekarang ngajar SKI sejarah kebudayaan Islam ya. Enak ngajar SKI sebetulnya mah. Kenapa enaknya? Sejarah kebudayaan Islam. Tidak sulit-sulit amat ya. Kalian juga sering dipelajari buku paketnya ya. Mungkin di perpustakaan ada ya kalau mau belajar. Terus setelah melanjutkan itu ya, pemerintahannya masih banyak di sini, yaitu tentang meriset atau menciptakan kemajuan. Ali bin Abi Thalib meriset gimana cara ingin lebih maju, maka diciptakanlah kemajuan yang seperti apa. Maka Bapak jelaskan lagi seperti apa itu kemajuannya. Contoh, mengadakan adanya dunia politiknya, sistem pemerintahan yang administrasi negara, bukan istilahnya beda dengan tujuan-tujuan yang lain yang tidak masuk aturan gitu ya, tetapi masuk aturan, ngambil dari sesuai aturan administrasi negara. Pada saat itu militer diperkuat. Untuk apa militer diperkuat? Untuk memperkuat, menjaga batas-batas wilayah, untuk memperkuat dan menjaga batas-batas wilayah agar tidak mudah disusupi oleh musuh-musuh yang tidak bertanggung jawab. Wilayah semakin kuat karena apa? Militernya semakin banyak. Jadi ketika ada yang mau nyusup juga tidak mampu karena sudah dipagar besi sama militer-militer Arab pada zaman dahulu kala. Pada zaman apa itu dulu? Masih zaman jahili. Tapi semakin kesini jahiliyahnya hilang. Ketika sudah diadakannya 4 khalifah tersebut ya, sudah hilang itu jahiliyahnya. Mengadakan perekonomian. Ekonomi seperti apa? Yang perekonomian seperti baitul mal dan zakat dan pajak dan lain sebagainya. Kegiatan sosialnya yang bagaimana? Kegiatan sosialnya yang bagaimana? Dengan mengadakan banyak dakwah agar terciptanya orang-orang memiliki jiwa yang ukhuwah Islami. Yesus mengadakan kegiatan penegakan iman, yaitu sering diadakannya kegiatan keagamaan. Pembukuan dilanjut dengan pembukuan Al-Qur'an. Maka Al-Quran sekarang di seluruh rumah sudah ada ya, karena sudah banyak diadakannya Al-Quran agar tidak mempersulit seluruh orang Islam dalam mengaji. Sekarang saya dikit lagi, tinggal kita sampaikan nilai hikmah. Tinggal kita menyampaikan nilai hikmah. Nilai hikmahnya yang seperti apa? Siapa yang tahu nilai hikmahnya yang seperti apa dari apa materi yang disampaikan tadi? Kira-kira ada gambaran enggak nilai hikmahnya bagaimana? Seperti apa? Mau tahu? Ya Bapak sampaikan lagi sedikit biar kalian tahu ya. Nilai hikmah, pentingnya persatuan umat. Pentingnya persatuan umat, bukan umum ya. Kepemimpinan yang aman, melakukan kepemimpinan yang aman, jujur dan bijaksana, melakukan perkembangan ilmu dan peradaban. Dari akhir tema materi yang telah disampaikan, maka di situ akan tercipta apa? Kira-kira akan tercipta seperti apa yang bagaimana? Akan terciptanya keteladanan para khalifah. Akan terciptanya keteladanan para khalifah. Ulang lagi, yang khalifah itu ada berapa? Sebutkan.
Iya, mantap. Nah, berhubung materi telah Bapak sampaikan dengan tuntas, kalian mudah mengerti, mudah mencerna. Alhamdulillah ya, kalian berhasil belajar pada hari ini ya, sama Bapak Kalam belajar ya. Alhamdulillah, seakan-akan semua materi tersampaikan dan kalian semua peserta didik, adik-adik sekalian bisa mencernanya. Nah, maka dari itu, oke, adik-adik sekalian, berhubung Bapak telah sampai ke titik akhir dalam menyampaikan tema dan materi tentang kemajuan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, terutama pendidikan di bidang sejarah kebudayaan Islam tingkat MTS kelas 7 di MTS Miftahul Hidayah di hari ini, hari Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025. Jika ada kekurangan yang Bapak sampaikan ataupun kelebihannya, mohon dimaklum dan dimaafkan. Karena setiap manusia tidak luput dari belajar dan terus belajar. Sama-sama, Bapak belajar, adik-adik juga belajar. Jika ada kesalahan kata-kata penyampaian dari Bapak, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pulang biasanya ada ketua kelasnya ya. Ya biasa kan mau pulang seperti itu, sering baca doa dulu. Silahkan ketua kelasnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum mulai, marilah kita membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih.